Nah sekarang sejak selesainya dakwah Nabi Isa dan pengikut-pengikut Nabi Isa bertebaran untuk menyampaikan dakwah, yang selanjutnya terjadi penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan, yang akhirnya lahirlah agama Kristen yang kita kenal saat ini. Tapi yang jelas Nabi Isa bukan Kristen, saudara. Semua nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad adalah Islam. Jadi Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Al-Quran yang menyatakan. Nah jadi sekali lagi, semua nabi Islam. Jadi jangan sampai bilang, oh Nabi Isa Kristen tuh, oh Nabi Musa Yahudi tuh. Tidak. Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim. Ini akidah kita sebagai umat Islam. Nah, setelah terjadinya penyimpangan-penyimpangan ajaran Nabi Isa, kemudian lahirlah yaitu agama Kristen yang kita kenal. Saat itu agama Kristen masih menyatu, saudara, dan mereka masih merupakan ajaran moral yang tidak menyentuh urusan negara. Nah, tapi masuk di abad keempat Masehi, abad keempat Miladia, tahun 400-an, itu gereja mulai ikut campur urusan negara. Mereka mulai merintis, tapi belum punya negara. Mereka baru melakukan gerakan politik untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang lahir di berbagai negara. Nah kemudian setelah itu baru masuk abad pertengahan, sekitar abad 10 Masehi, itu gereja berhasil menjadi negara, saudara. Sekali lagi, gereja berubah menjadi negara. Pengertian gereja menjadi negara artinya paus, atau dulu disebut baba. Baba yang memimpin sebagai pimpinan tertinggi daripada gereja itu berhak untuk membuat undang-undang, untuk mengambil pajak, untuk membuat penjara, untuk menentukan kurikulum pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan mereka punya pasukan dan tentara. Artinya kekuasaan gereja berubah menjadi kekuasaan negara. Fungsi gereja berubah menjadi fungsi negara. Ini terjadi di abad-abad pertengahan, yaitu dari abad 10 Miladiah dan seterusnya. Nah kemudian yang menarik ingin saya sampaikan di sini, sepanjang kekuasaan gereja terjadi banyak penyimpangan perilaku para pimpinan gereja. Dan yang paling mencolok adalah bagaimana gereja menangkap, menyiksa, bahkan membunuh ribuan ilmuwan hanya gara-gara para ilmuwan membuat satu teori penemuan ilmiah yang dianggap bertentangan dengan kebijakan gereja. Mereka disiksa, mereka ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh, saudara. Nanti kita akan lihat siapa saja ilmuwan yang pernah disiksa oleh gereja, saudara. Nah jadi tingkah laku ini membuat abad pertengahan di Eropa gelap. Artinya gelap, ilmu pengetahuan tidak maju di tengah-tengah mereka. Satu orang keluarkan teori ilmu pengetahuan baru, ditangkap oleh gereja, dipenjara, disiksa, dibunuh. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup, saudara. Dan ini real terjadi di sepanjang daripada abad pertengahan. Sampai-sampai di tahun 1616 Miladiah, itu gereja menerbitkan daftar buku haram dibaca oleh jemaat gereja di seluruh negeri, saudara. Nah di antara buku yang dilarang baca, buku Kopernikus. Karena Kopernikus itu dianggap memiliki teori penemuan ilmiah yang bertentangan dengan kebijakan gereja. Cuman Kopernikus nggak sempat ditangkap, beliau sudah wafat lebih dulu, tapi akhirnya bukunya dilaknat dan masuk di dalam daftar buku hitam yang dikeluarkan oleh gereja pada tahun 1616 Miladiah. Jadi Anda bisa lihat bagaimana mereka begitu menguasai, sampai ilmuwan nggak boleh seenaknya mengeluarkan teori apapun kecuali dengan izin gereja. Termasuk kalau kita lihat pada tahun 1437 itu Oxford University didirikan. Ternyata Oxford University yang didirikan saat itu nggak bisa berkembang, nggak bisa mengembangkan daripada ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kurikulumnya harus tunduk kepada kebijakan gereja, saudara. Nah makanya yuk saya sampaikan sebagai catatan, Kopernikus
itu dilaknat oleh gereja karena teori perputaran bumi pada porosnya. Karena Kopernikus mengatakan bahwa bumi ini berputar pada porosnya, maka Kopernikus di sini dilaknat oleh gereja. Belum sempat ditangkap, beliau sudah wafat. Itu tahun 1483 sampai 1534. Kemudian yang kedua Galileo. Galileo tahun 1615 itu ditangkap oleh gereja, diadili dan disiksa sampai dengan siksaan yang amat pedih, keras, sampai akhirnya Galileo menarik segala teorinya, saudara. Jadi Galileo diminta taubat, batalkan dia punya teori. Nah, teori diantara yang dikeluarkan oleh Galileo adalah tentang teori bumi mengelilingi matahari, saudara. Jadi Galileo mencoba untuk mengembangkan daripada teori Kopernikus. Kalau Kopernikus tadi mengatakan bahwa bumi itu berputar pada porosnya, sedangkan Galileo itu lebih jauh lagi mengatakan bumi sekaligus juga mengelilingi matahari. Nah, kemudian Galileo juga mengatakan bahwa di angkasa sana, di galaksi sana, itu ada banyak planet-planet di luar yang disebutkan dalam Bible, di luar yang disebutkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ini yang membuat Galileo ditangkap, disiksa. Akhirnya Galileo yaitu menarik semua pendapatnya dengan depan Bapa Paulus saat itu yang memimpin gereja, dibatalkan semua teorinya karena tidak sanggup untuk menanggung siksaan, saudara. Nah, jadi biar kita tahu itu. Kemudian Newton ini juga disiksa oleh gereja karena teori gravitasinya. Jadi karena teori gravitasinya, Newton ini disiksa, dipenjara tahunan oleh gereja karena dipaksa untuk mencabut dia punya daripada teorinya. Nah, ini sebagai fakta sejarah. Nah, akhirnya apa? Ini menuai protes. Aktivis-aktivis gereja yang cerdas, yang pintar, melihat ada penyelewengan dilakukan oleh gereja, tindakan-tindakan yang dianggap tidak manusiawi, mereka protes, saudara. Di antaranya bisa kita lihat yang memprotes kebijakan-kebijakan gereja saat itu ada Martin Luther. Itu sekitar tahun 1483-an di Jerman. Kemudian ada Rick Zwingli, itu dia protes kekuasaan gereja, itu beliau ada di Swiss. Kemudian ada John Calvin di Prancis yang juga memprotes daripada kekuasaan gereja yang berlebihan. Yang pada akhirnya gerakan Martin Luther, Rick Zwingli dengan John Calvin melahirkan aliran baru yang kita sebut dengan aliran Protestan. Nah, jadi kenapa Protestan itu lahir? Dia protes, dia tidak terima, yaitu ajaran-ajaran gereja yang seperti itu. Termasuk Katolik mengajarkan pendeta tidak boleh kawin, ditolak oleh Protestan. Kemudian ajaran Katolik di zaman abad pertengahan mengeluarkan sertifikat pengampunan. Jadi barang siapa yang beli sertifikat, dosanya diampuni, saudara. Ini jadi kalau orang Islam sekarang ada yang begitu nih, niru-niru Bapa Paulus ini. Nah, jadi ini terjadi, diprotes oleh Protestan, termasuk keberadaan patung Bunda Maria dan patung Yesus Kristus yang mereka sebut, yang diadakan di gereja-gereja Katolik, kemudian disembah, itu juga diprotes oleh Protestan sebagai penyembahan terhadap berhala. Akhirnya Protestan ini protes, termasuk ini yang kita bicarakan tadi, bahwa ilmuwan tidak boleh ditangkap dengan karena teori penemuan ilmiahnya, bahkan ilmu pengetahuan itu harus didorong. Nah, akhirnya pecahlah kekuasaan gereja pada saat itu, yang akhirnya menimbulkan gerakan-gerakan Protestan makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, sampai akhirnya lahir revolusi kebudayaan Prancis pada tahun 1789. Begitu terjadi di revolusi di Prancis, itu gereja dipinggirkan. Gereja urusi gereja saja, gereja urusi agama saja, urusan negara biar rakyat yang mengurusi, urusan ilmu pengetahuan biar ilmuwan yang mengurusi, gereja tidak boleh ikut campur. Nah, ini yang dikeluarkan oleh hasil dari revolusi kebudayaan Prancis tahun 1789. Kemudian gereja marah luar biasa, saudara. Di tahun 1864 gereja mengeluarkan maklumat bahwa gereja punya kekuasaan mutlak atas urusan agama maupun urusan dunia. Jadi ini terjadi tarik-menarik ini. Nah, tarik-menarik sampai perang, saudara, bukan tidak. Nah, kemudian baru pada tahun itu tadi yang saya katakan 1905, begitu Prancis sudah menjadi negara demokrasi yang kuat, akhirnya Prancis mengeluarkan undang-undang
bahwa agama tidak boleh lagi dikaitkan dengan negara, mutlak harus dipisahkan. Jadi Prancis menjadi pelopor gerakan sekularisme, gerakan memisahkan agama dari negara. Ini disebut gerakan sekularisme atau yang kita sebut dengan gerakan sekuler. Nah, begitu mereka jadi negara sekuler, ilmuwan-ilmuwan mulai hidup tenang. Mereka menyampaikan teori-teori penemuan ilmu pengetahuan mereka. Akhirnya mulailah Eropa itu berkembang sampai saat ini, saudara. Itulah sebabnya kenapa negara barat begitu mengagung-agungkan demokrasi, begitu mengagung-agungkan sekuler. Karena mereka pengalaman, waktu mereka buat negara agama Kristen maksudnya, pada saat mereka membuat negara agama Kristen, di mana gereja yang berkuasa, ilmuwan mereka ditangkap, ilmuwan mereka disiksa, ilmuwan mereka dibunuh. Mereka hidup dalam kebodohan, mereka pengalaman, dan mereka trauma, saudara. Mereka nggak mau kembali ke negara agama lagi. Akhirnya itulah karenanya kenapa mereka mengagung-agungkan sekuler. Bagi mereka, dengan sekuler kami bisa bebas, kami bisa cerdas, kami bisa pintar, kami bisa maju, kami bisa menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan. Maka itu saya katakan di sini, wajar kalau orang barat cinta kepada demokrasi ketimbang negara agama yang berdasarkan Kristen. Kira-kira sejarah Islam sama nggak dengan sejarah Kristen seperti tadi? Beda. Nggak ada itu seperti tadi. Oh, masjid berkuasa, ada imamnya satu yang menentukan semua urusan pengetahuan. Oh, Ibnu Sina diseret, digantung. Oh, Ibnu Rus ditangkap, dibunuh. Nggak ada. Bahkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi waktu menjadi raja, saudara, itu begitu ditemukan ilmu kedokteran makin maju, itu beliau punya istana Nasiriyah itu dirubah jadi rumah sakit, saudara. Sultan begitu lihat ada rakyatnya menemukan pengembangan ilmu kedokteran semakin luas, istananya dirubah, jadikan sebagai tempat pusat penelitian, jadikan sebagai rumah sakit untuk rakyat. Masya Allah, ini Islam yang ada. Jadi pemimpin dalam Islam justru mendukung ilmu pengetahuan. Makanya jangan kaget kalau kita lihat di kalangan Islam, yaitu ilmu kimia umpamanya, itu ditemukan oleh Jabir Ibnu Hayyan sekitar tahun 200 Hijriah, saudara. Coba kita lihat, Jabir Ibnu Hayyan itu peletak ilmu kimia. Kemudian masih ada lagi ilmu falak, itu yang diletakkan oleh Al-Battani, yaitu yang hidup di tahun 317 Hijriah. Kemudian masih ada lagi ilmu kedokteran. Yang populer bapak ilmu kedokteran adalah Ibnu Sina. Tapi kemudian lahir lagi dari kedokteran, ada seorang muslim yang membuka, yaitu ilmu bedah. Jadi yang pertama kali menemukan bedah manusia itu adalah Az-Zahrawi pada tahun 427 Hijriah. Kemudian masih ada Khwarizmi yang menemukan ilmu aljabar, ilmu matematika. Dan umat Islam nggak pernah dilarang, ilmu nggak pernah dibantai, ilmuwan nggak pernah dibunuh oleh kekuatan sistem Islam. Bahkan mereka didukung, disupport, didanai, diberi kesempatan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk menukar sistem Islam dengan sistem demokrasi, saudara.